Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pencari hikmah dan kebijaksanaan Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah ramalan penuh makna. 7 pilar moralitas kunci Satrio Piningit untuk bangsa bebas korupsi. Kisah ini bukan sekadar ramalan, tapi juga ajakan untuk merenung dan memperbaiki diri. Sebab, dalam setiap ajaran leluhur, tersimpan pesan suci agar manusia hidup jujur, adil, dan berjiwa luhur. Sebelum kita mulai perjalanan spiritual ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan like sebanyak-banyaknya agar semangat kebaikan ini bisa menyebar lebih luas. Dukung terus channel ini agar tetap bisa menghadirkan konten penuh hikmah, nilai moral, dan pencerahan batin untuk kita semua. Ingat, kisah ini hanyalah ramalan, ambillah sisi positifnya, buang prasangkanya. Karena setiap pesan bijak yang kita resapi, bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun bangsa menuju masa depan yang lebih terang. Kilauan, mari kita mulai kisahnya. 7 pilar moralitas Satrio Piningit, jalan menuju bangsa yang bebas dari korupsi dan penuh cinta. Dalam kitab ramalan kuno yang dibisikkan oleh leluhur Jawa, tertulis bahwa bangsa akan tenggelam bukan karena miskin harta, tapi karena kehilangan kejujuran. Itulah awal dari semua keruntuhan moral yang kini menyelimuti negeri. Di antara ramalan itu, muncul sosok Satrio Piningit, sang penegak kebenaran, yang datang bukan membawa pedang, melainkan membawa cahaya kejujuran yang menembus kelamnya hati manusia. Pilar pertama yang ia tanamkan pada bangsa ini adalah kejujuran, atau dalam bahasa batin Jawa disebut Satya dalam rasa. Satrio Piningit dipercaya akan mengajarkan bahwa kejujuran bukan hanya berkata benar, melainkan hidup dalam kebenaran. Dalam setiap langkahnya, ia menolak tipu daya, menolak sogokan, dan menolak kemewahan yang bukan hasil keringatnya sendiri. Ia tidak akan membangun istana dari pasir kebohongan, sebab ia tahu, semua yang lahir dari dusta, akan roboh sebelum waktunya. Dalam ramalan itu disebutkan, ketika lidah manusia telah terbiasa menipu, bumi pun enggan memberi hasilnya. Itulah tanda zaman yang kini tampak di mana-mana. Rakyat hidup dalam bayang kebohongan, pemimpin bermain dengan kata, dan hukum tunduk pada uang. Tapi dalam pusaran itu, Satrio Piningit menanamkan satu nilai, bahwa kejujuran adalah mata air keberkahan. Dari satu orang jujur akan tumbuh 10 orang baik, dan dari 10 orang baik akan lahir satu bangsa yang kuat. Dalam sisi edukatifnya, nilai kejujuran ini bukan sekadar idealisme. Ia adalah fondasi untuk menciptakan sistem sosial yang adil. Seorang pejabat yang jujur tidak akan korupsi. Seorang guru yang jujur tidak akan menipu murid dengan nilai palsu. Seorang pedagang yang jujur tidak akan mencurangi timbangan. Dan seorang rakyat yang jujur akan menjadi tiang kokoh penyangga bangsa. Namun, kejujuran bukan hanya urusan ucapan. Ia adalah disiplin batin. Di dalam ajaran Satrio Piningit, kejujuran dimulai dari ketulusan hati terhadap diri sendiri, berani mengakui salah, berani memperbaiki diri, dan tidak menutupi kelemahan dengan topeng. Sebab, hanya orang yang jujur pada dirinya sendiri yang mampu jujur pada dunia. Dalam tafsir ramalan leluhur, disebutkan, Satrio sejati ora bisa didandani nganggo topeng, sing jujur iku sing suci. Satria sejati tidak perlu berdandan dengan topeng, yang jujur adalah yang suci. Ketika bangsa ini kembali menghargai kejujuran, maka korupsi akan kehilangan pijakan. Uang tidak lagi menjadi ukuran kehormatan, jabatan tidak lagi menjadi sumber kerakusan, dan kebenaran tidak lagi kalah oleh politik. Satrio Piningit bukan hanya akan mengajarkan kejujuran, tapi menyalakannya dalam jiwa rakyat, dari pemimpin tertinggi hingga rakyat jelata. Sebab, di bawah cahaya kejujuran, tidak ada yang bisa bersembunyi. Dan dari sinilah kebangkitan dimulai, dari satu kata jujur, yang menjadi dasar bagi 6 pilar moral berikutnya. Dalam kitab ramalan Tanah Jawa yang telah berusia ratusan tahun, disebutkan bahwa bangsa yang besar akan roboh bukan karena perang, tapi karena manusia di dalamnya lupa akan tanggung jawab. Ramalan itu kini terasa nyata. Banyak pemimpin mengumbar janji, tapi melupakan amanah. Banyak rakyat menuntut hak,
tapi enggan menjalankan kewajiban. Disinilah Satrio Piningit datang membawa pilar kedua moralitas, tanggung jawab, sebagai janji jiwa terhadap bangsa dan Tuhan. Satrio Piningit digambarkan sebagai pribadi yang tak pernah lari dari beban. Ia memahami bahwa kekuasaan bukan hak istimewa, melainkan beban suci untuk mengabdi. Dalam dirinya, tanggung jawab bukan sekadar kata, tapi napas kehidupan. Ia tidak akan mencari kambing hitam, tidak akan bersembunyi di balik alasan, dan tidak akan menyalahkan nasib. Ia berdiri tegak di hadapan kesalahan, lalu berkata, "Aku yang harus memperbaiki ini." Ramalan kuno menulis, "Sapa sing wani tanggung, bakal dadi sandaran jagat." Barang siapa berani bertanggung jawab, dialah yang menjadi sandaran dunia. Makna ini amat dalam, karena bangsa tanpa tanggung jawab akan kehilangan arah. Dari pejabat yang tidak bertanggung jawab lahirlah korupsi. Dari warga yang tidak bertanggung jawab lahirlah kekacauan sosial. Dari pendidik yang tidak bertanggung jawab lahirlah generasi yang kehilangan akhlak. Semua ini adalah akar dari kehancuran moral bangsa. Namun Satrio Piningit tidak datang dengan amarah, melainkan dengan kesadaran. Ia mengajarkan bahwa tanggung jawab bukan beban, tetapi kehormatan jiwa. Ia berkata, "Jangan takut memikul tanggung jawab, karena dari situlah martabatmu tumbuh." Dalam ajaran edukatifnya, tanggung jawab dimulai dari hal kecil. Anak yang belajar menepati janji kepada orang tua, sesungguhnya sedang menanam benih moral. Guru yang jujur pada muridnya, sedang menumbuhkan karakter bangsa. Pemimpin yang berani menanggung akibat dari keputusan salah, sedang membangun kepercayaan rakyat. Satrio Piningit menegaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin atas dirinya sendiri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ia mengingatkan, "Sing ora tanggung jawab, ora bakal diridai bumi. Yang tidak bertanggung jawab, tidak akan diridai bumi." Ketika pilar tanggung jawab hidup kembali dalam diri rakyat, maka bangsa ini akan bangkit tanpa perlu revolusi berdarah. Korupsi akan berkurang bukan karena takut hukum, tapi karena kesadaran moral. Karena orang yang bertanggung jawab tahu bahwa setiap perbuatannya akan kembali pada dirinya sendiri. Jika tidak sekarang, maka kelak di hadapan Tuhan. Satrio Piningit mewariskan satu pesan pada generasi penerus. Bangunlah bangsa ini bukan dengan keluhan, tapi dengan tanggung jawab. Sebab hanya bangsa yang bertanggung jawab terhadap sejarahnya, yang pantas menulis masa depannya. Dalam lembaran ramalan para leluhur Nusantara, tertulis kalimat yang mengguncang hati. Nalika timbangan adil wis miring, rakyat bakal dadi korban hawa nafsu penguasa. Ketika timbangan keadilan telah miring, rakyat akan menjadi korban nafsu penguasa. Beginilah zaman yang kita saksikan kini, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan menjadi barang langka, dijual dengan harga politik dan dibungkus kepentingan pribadi. Tapi di antara reruntuhan moral itu, Satrio Piningit muncul sebagai penjaga timbangan suci keadilan, pilar ketiga dari 7 fondasi moral bangsa bebas korupsi. Dalam dirinya, keadilan bukan sekadar hukum yang tertulis di kitab undang-undang, tapi rasa keseimbangan yang hidup di hati manusia. Ia mengerti bahwa adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata, tapi setara dalam nilai kemanusiaan. Ia tidak memihak yang kuat, tidak menindas yang lemah. Ia melihat manusia dengan mata nurani, bukan mata kepentingan. Ramalan itu menyebut, Satrio bakal maringi adil kaya banyu bening sing mili tanpa sumbat. Satrio akan memberi keadilan seperti air jernih yang mengalir tanpa hambatan. Air tidak memilih siapa yang akan disentuhnya, ia mengalir kemanapun dibutuhkan. Begitu pula keadilan sejati, tidak berpihak, tidak menunda, tidak menimbang keuntungan pribadi. Dari sisi edukasi, Satrio Piningit mengajarkan bahwa keadilan harus dimulai dari diri sendiri. Seorang pemimpin harus adil pada bawahannya, tapi juga pada rakyat kecil. Seorang guru harus adil dalam menilai murid, bukan karena suka atau tidak suka. Seorang ayah dan ibu harus adil terhadap anak-anaknya, sebab dari rumah lahir kesadaran moral bangsa. Ketika keadilan ditegakkan dengan tulus, maka korupsi kehilangan ruang. Karena korupsi lahir dari ketidakadilan,
dari keserakahan yang dibiarkan, dari hukum yang dipermainkan, dari sistem yang tidak seimbang. Satrio Piningit tahu, satu ketidakadilan kecil akan menjadi kebusukan besar bila dibiarkan. Ia berkata dalam petuah batin, "Wong sing ora adil, uripe ora bakal tentrem." Orang yang tidak adil, hidupnya tak akan pernah tenang. Sebab keadilan adalah ruh dari kesejahteraan. Bila hukum tegak, rakyat percaya. Bila rakyat percaya, bangsa kuat. Bila bangsa kuat, Tuhan meridai. Satrio Piningit akan mengembalikan rasa adil itu bukan hanya di istana, tapi di hati rakyat. Ia menanamkan pemahaman bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, dan dihargai. Keadilan adalah sinar yang membuat semua berjalan seimbang, ekonomi, moral, dan spiritual. Dan ketika bangsa ini kembali menegakkan keadilan, bumi Nusantara akan menjadi taman yang subur, makmur, tentram, dan dijauhkan dari tangan-tangan yang tamak. Sebab, tanpa keadilan, tidak ada kedamaian. Tanpa kedamaian, tidak ada masa depan. Dalam naskah kuno yang dijaga para empu di lereng Gunung Lawu, tertulis sebuah nubuat yang lembut namun tegas. Nalika wong ilang welas asih, jagat bakal garing saka berkah. Ketika manusia kehilangan kasih sayang, dunia akan kering dari berkah. Ramalan itu menggambarkan zaman ketika manusia saling curiga, pemimpin memusuhi rakyatnya, dan rakyat saling menjelekkan satu sama lain. Zaman ketika kebaikan dianggap kelemahan, dan cinta dianggap naif. Namun di tengah kegelapan batin itulah muncul Satrio Piningit, membawa pilar keempat moralitas, kasih sayang, atau dalam bahasa Jawa disebut welas asih sejati. Satrio Piningit tidak memimpin dengan amarah, tidak menundukkan rakyat dengan ketakutan. Ia memimpin dengan cinta, sebab ia tahu bahwa kasih sayang adalah kekuatan paling suci dalam jiwa manusia. Dalam ramalan disebutkan, ia memiliki aura yang membuat bahkan musuh terdiam, bukan karena takut, tapi karena tersentuh oleh kejujuran hatinya. Satrio iku ora nyerang nganggo pedhang, nanging nganggo rasa tresna sing ora ana pungkase. Satrio tidak menyerang dengan pedang, melainkan dengan cinta yang tak berkesudahan. Kasih sayang bukan kelemahan, ia adalah bentuk tertinggi dari kekuatan spiritual. Karena dari kasih sayang lahir empati, dan dari empati lahir keadilan sejati. Pemimpin yang memiliki kasih sayang tidak akan tega menyakiti rakyatnya, tidak akan korupsi karena ia tahu, setiap uang yang dicuri adalah air mata rakyat. Dalam sisi edukatifnya, Satrio Piningit mengajarkan bahwa kasih sayang harus menjadi landasan setiap keputusan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun pemerintahan. Guru yang mengajar dengan kasih sayang melahirkan murid yang berakhlak. Pemimpin yang memimpin dengan kasih sayang melahirkan bangsa yang bersatu. Bahkan seorang pedagang yang berjualan dengan kasih sayang akan diberi keberkahan, karena ia tak menipu pembeli. Kasih sayang juga adalah obat dari kebencian sosial. Di zaman ini, banyak orang terpecah karena perbedaan pandangan, politik, dan kepentingan. Tapi Satrio Piningit datang membawa ajaran, ngasihi ora kudu sarujuk, nanging kudu ngerti lan nampa. Artinya, kita tidak harus selalu sepakat untuk bisa saling mengasihi. Cukup dengan memahami dan menerima perbedaan, maka kedamaian akan lahir. Satrio Piningit meyakini, bangsa tanpa kasih sayang adalah bangsa yang kehilangan jiwanya. Sebab cinta adalah napas kehidupan, yang menghidupkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ia berkata dalam sabdanya, "Sapa sing nandur welas, bakal panen katentreman. Siapa yang menanam kasih, akan menuai kedamaian." Ketika kasih sayang menjadi dasar kepemimpinan, korupsi tidak punya tempat. Karena orang yang mengasihi rakyatnya tidak akan menipu mereka. Orang yang mencintai bangsanya tidak akan menjualnya. Dan ketika bangsa ini kembali bernafas dengan cinta, maka bumi akan hijau kembali, laut akan tenang, dan hati rakyat akan bersatu di bawah satu cahaya, cahaya welas asih sejati, warisan suci dari Satrio Piningit. Dalam ramalan kuno yang tersembunyi di naskah-naskah leluhur Jawa, tertulis dengan tinta yang pudar, "Sapa sing ngedewa kakek kamulian donya, bakal ilang padhange nurani."
Barang siapa yang mengagungkan kemewahan dunia, akan padam cahaya nuraninya. Kalimat ini menjadi dasar pilar kelima yang dibawa oleh Satrio Piningit, kesederhanaan atau prasojo. Di tengah dunia yang tenggelam dalam kemewahan dan keserakahan, Satrio hadir dengan langkah ringan, tanpa kemegahan, tanpa harta berlimpah. Tapi di balik kesederhanaannya, terpancar kekuatan yang menundukkan hati manusia. Ia hidup sederhana bukan karena miskin, tetapi karena jiwanya telah kaya akan makna dalam dirinya. Kemuliaan tidak diukur dari pakaian, kendaraan, atau istana, melainkan dari ketenangan batin dan kebersihan hati. Ramalan itu menyebutkan, Satrio ora gumede, ora ngaku luih, sing sederhana iku sejati pemenang. Satria sejati tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi. Yang hidup sederhana itulah pemenang sejati. Kesederhanaan yang diajarkan Satrio Piningit bukan sekadar soal gaya hidup, tapi filsafat batin. Ia mengingatkan bahwa akar dari korupsi dan kehancuran moral adalah nafsu berlebihan terhadap harta dan jabatan. Ketika manusia tidak mampu membatasi keinginan, maka ia akan menukar integritasnya demi kekayaan semu. Satrio Piningit menanamkan nilai bahwa kesederhanaan bukan berarti kekurangan, melainkan kecukupan yang disertai rasa syukur. Dalam kehidupan yang sederhana, seseorang dapat melihat makna sejati dari kebahagiaan, bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang bisa ia berikan. Dalam sisi edukatifnya, kesederhanaan menjadi pondasi karakter bangsa yang beradab. Pemimpin yang hidup sederhana akan menjadi teladan. Pejabat yang tidak silau harta akan fokus melayani rakyat. Guru yang sederhana dalam hidupnya, tapi kaya dalam ilmunya, akan melahirkan murid yang berakhlak. Satrio Piningit tahu bahwa kesederhanaan adalah cermin kejujuran. Ia berkata dalam petuahnya, wong sing ora dikepengini barang, bakal ora tahu diduekni hawa nafsu. Orang yang tidak diperbudak harta, tak akan dikuasai oleh hawa nafsu. Kesederhanaan juga mengembalikan keseimbangan sosial. Ketika pemimpin berhenti memamerkan kemewahan, rakyat akan kembali percaya. Ketika rakyat tidak iri terhadap sesamanya, kedamaian akan tumbuh. Kesederhanaan menciptakan ruang untuk saling menghargai, bukan saling menyaingi. Satrio Piningit datang bukan untuk menghancurkan istana, tapi untuk menyucikan hati penghuninya. Ia menegaskan bahwa kemegahan tanpa kerendahan hati hanyalah kebanggaan kosong. Karena pada akhirnya, semua manusia akan kembali pada tanah yang sama. Dalam kesunyian dan kesederhanaannya, Satrio Piningit menunjukkan jalan menuju kemuliaan sejati, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ketulusan. Dan dari kesederhanaan inilah, lahir dua pilar terakhir, keteguhan dan spiritualitas, yang menjadi mahkota moral bagi bangsa yang ingin bebas dari korupsi dan penindasan. Dalam naskah ramalan yang tertulis di daun lontar peninggalan para resi, ada satu kalimat yang menggugah jiwa. Wong kang guncang imane, gampang dijupuk angin dunia. Orang yang goyah imannya, mudah terbawa angin dunia. Inilah inti dari pilar keenam ajaran Satrio Piningit, keteguhan, atau maneguhing rasa. Sebuah kekuatan batin yang membuat manusia tetap berdiri tegak di tengah badai ujian, godaan harta, tekanan kekuasaan, dan rayuan dunia yang menipu. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang teguh laksana gunung, tak bergeming oleh bujuk rayu, tak gentar oleh ancaman. Ia berdiri di atas kebenaran, bahkan ketika ia harus berdiri seorang diri. Ia tahu, jalan kebenaran sering sunyi, tapi disitulah nilai sejati kepemimpinan diuji. Ramalan kuno menulis, Satrio bakal dadi watu karang ing segara, ora pecah sanajan kebentur ombak gede. Satrio akan menjadi batu karang di lautan, yang tak pecah meski dihantam ombak besar. Dalam dunia yang serba pragmatis ini, keteguhan menjadi barang langka. Banyak orang tahu mana yang benar, tetapi tak berani mempertahankannya. Banyak pemimpin paham arti amanah, tapi memilih diam demi posisi. Disinilah Satrio Piningit menjadi simbol keberanian moral, berani menegakkan prinsip, meski harus melawan arus. Dalam sisi edukatifnya, keteguhan bukan berarti keras kepala. Ia adalah komitmen terhadap kebenaran. Orang yang teguh memiliki prinsip, tapi juga kebijaksanaan.
Ia tidak mudah tergoda oleh pujian, tidak terjatuh karena hinaan. Ia berjalan dalam kesadaran bahwa setiap perjuangan bernilai ketika didasari oleh niat suci. Keteguhan ini pula yang menjadi benteng terhadap korupsi. Sebab korupsi terjadi bukan karena seseorang tidak tahu itu salah, tapi karena ia tidak cukup teguh untuk menolak godaan uang, jabatan, dan kekuasaan menjadi ujian besar bagi moral manusia. Tanpa keteguhan, semua prinsip akan runtuh oleh kepentingan sesaat. Satrio Piningit mengajarkan, wong sing teguh ora butuh sanjungan, amarga dheweke ngerti sapa sing nyeksen itu mindake. Orang yang teguh tidak perlu pujian, karena ia tahu siapa yang menyaksikan perbuatannya. Keteguhan adalah bentuk keimanan dalam tindakan. Ia lahir dari keyakinan bahwa Tuhan selalu melihat, bahkan ketika dunia tidak memperhatikan. Dan orang yang memiliki keteguhan batin akan selalu tenang, karena hatinya berpijak pada sesuatu yang abadi. Satrio Piningit ingin menanamkan jiwa ini pada setiap pemimpin dan rakyat. Jangan goyah karena dunia hanyalah bayangan. Tapi tetaplah teguh pada kebenaran, karena kebenaran adalah cahaya abadi. Dari keteguhan inilah bangsa menemukan kembali kekuatannya. Ketika rakyat teguh pada nilai, ketika pemimpin teguh pada amanah, maka tidak ada badai yang mampu menggoyahkan negeri. Dan dari keteguhan moral itu, lahirlah pilar terakhir, spiritualitas, sumber kekuatan ilahi yang menjadi inti dari seluruh ajaran Satrio Piningit. Dalam ramalan agung yang disebut Serat Wahyu Langit, tertulis nubuat terakhir tentang Satrio Piningit. Nalika manungsa eling marang Gusti, peteng bakal owah dadi padhang. Ketika manusia kembali mengingat Tuhan, kegelapan akan berubah menjadi cahaya. Inilah pilar ketujuh, yang menjadi mahkota dari seluruh ajaran Satrio Piningit, spiritualitas, atau eling lan waspada. Sebuah kesadaran tinggi bahwa segala urusan dunia hanyalah titipan, dan segala perbuatan manusia akan kembali pada sumbernya, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Satrio Piningit tidak datang membawa agama baru, tapi ia membangunkan kesadaran lama yang telah lama tertidur di dalam diri manusia, kesadaran ilahi. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekuasaan atau harta, melainkan dari hubungan antara jiwa dan Sang Pencipta. Karena tanpa spiritualitas, semua pilar sebelumnya, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, kesederhanaan, dan keteguhan, akan rapuh dan kehilangan arah. Ramalan itu menulis, Satrio sejati iku wong sing nyawane nyawiji marang karsane Gusti. Satria sejati adalah dia yang jiwanya menyatu dengan kehendak Tuhan. Dalam dirinya, spiritualitas bukan sekadar ritual, tapi laku kesadaran. Ia hidup dengan doa di hati, dan tindakannya menjadi bentuk ibadah. Ia menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal Tuhan bukan hanya di tempat ibadah, tapi juga dalam cara mereka bekerja, memimpin, dan melayani. Satrio Piningit mengajarkan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga pengkhianatan spiritual. Karena orang yang mencuri hak rakyat sesungguhnya sedang mengingkari kehadiran Tuhan dalam hatinya. Maka solusi sejati bagi bangsa bukan hanya reformasi sistem, tapi reformasi jiwa. Dalam sisi edukatifnya, spiritualitas berarti menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap langkah. Seorang pejabat yang sadar Tuhan akan berhati-hati dalam menggunakan wewenangnya. Seorang guru yang sadar Tuhan akan mendidik dengan kasih. Seorang rakyat yang sadar Tuhan akan hidup jujur meski tak diawasi siapapun. Satrio Piningit berkata dalam sabdanya, "Sapa sing nyawang urip mung kagem Gusti, bakal bebas saka godhaing donya." Barang siapa yang memandang hidup semata-mata untuk Tuhan, akan bebas dari godaan dunia. Dengan spiritualitas, manusia menemukan makna sejati hidupnya. Ia tidak lagi mengejar kedudukan, tapi pengabdian. Ia tidak lagi haus pujian, tapi ridha ilahi. Inilah titik puncak dari seluruh perjalanan moral bangsa, ketika kesadaran spiritual menjadi napas kehidupan nasional. Dan ramalan pun menutup dengan nubuat suci. Nalika rakyat pada eling lan manembah kanthi ati suci, bakal lahir zaman emas Nusantara. Itulah tanda kebangkitan sejati, bukan karena senjata, bukan karena politik, tapi karena jiwa bangsa telah kembali suci.
Satrio Piningit hanyalah cermin, dan tugas sejatinya adalah membangunkan kesadaran itu dalam diri setiap anak bangsa. Sebab kebebasan dari korupsi, kemunafikan, dan keserakahan hanya akan terwujud bila hati bangsa ini kembali bersujud, bukan pada kekuasaan, tapi pada Tuhan yang Maha Kuasa.